Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nasril, nomor BP 2211091005, jurusan Teknik Elektro, dari Prodi 1A Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan membahas tugas akhir Matematika Terapan 1 tentang aplikasi turunan dan persamaan garis singgung. Dosen pengampu Aulia Octavia, SSI MSI. Video saya kali ini yaitu mengaitkan pembelajaran aplikasi turunan dan persamaan garis singgung dengan kelistrikan. Baiklah, sebelum masuk ke contoh soal aplikasi turunan, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aplikasi turunan. Nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi ini biasanya disebut dengan nilai ekstrim. Jadi, nilai ekstrim ada dua, yaitu ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Sementara, dapat terjadinya nilai ekstrim adalah titik kritis. Titik kritis ini terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Ujung-ujung selang atau titik ujung interval. Ujung-ujung selang biasanya kita temukan pada soal, misalnya diberikan satu fungsi, kemudian fungsi tersebut hanya didefinisikan pada selang tertentu, misalnya hanya pada selang A, B, maka A, B titik kritisnya. 2. Titik stasioner. Titik stasioner adalah titik X sama dengan C, di mana nilai turunan pertama di titik X sama dengan C nilainya adalah 0. 3. Titik singular. Titik singular X sama dengan C, di mana F absen C tidak ada. Maksudnya di titik X sama dengan C fungsi ini tidak memiliki turunan. Biasanya kita menemukan titik singular pada fungsi rasional dan fungsi nilai mutlak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi turunan yang kedua, yaitu persamaan garis singgung. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat kurva fx. Kemudian ada garis yang menyinggung garis tersebut di titik A, B, disebut dengan garis singgung. Kemudian ada garis lagi yang tegak lurus disebut dengan garis normal. Dalam persamaan garis singgung, itu yang paling umum sekali yaitu gradien atau kemiringan garis. Gradien atau kemiringan garis biasanya dilambangkan dengan huruf M. Misalkan grafiknya fx. Gradien garis sesungguhnya yaitu f absen x, maka didapatkanlah suatu gradiennya. Yang kedua yaitu persamaan garis normal. Persamaan garis normal adalah persamaan garis yang tegak lurus terhadap garis singgung, sehingga gradien dari garis normal yaitu -1 per M garis singgung. Ini didapatkan karena apabila dua garis yang tegak lurus gradiennya dikalikan, maka hasil dari kalian tersebut adalah -1. Setelah itu kita substitusikan di titik A, B gradien tersebut dalam persamaan garis. Selanjutnya, untuk mencari persamaan garis singgung ini kita menggunakan rumus, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana Y1 adalah B sedangkan X1 adalah A. Baiklah, saya akan menjelaskan soal tentang persamaan garis singgung yang berkaitan dengan kelistrikan. 1. Tentukan persamaan garis singgung jika arus yang mengalir mengikuti persamaan fx sama dengan 6x kuadrat kurang 8x tambah 4 di titik 2,8. X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 8. Fx sama dengan 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 4. F absen x sama dengan 12x kurang 8. Hasil dari turunan 6x kuadrat adalah 12x. M sama dengan F absen x. 12x kurang 8. 12 dikali 2 dikurang 8. 2 ini kita mendapatkannya dari X1, yaitu hasilnya 24 dikurang 8, maka M adalah 16. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung arus atau kurva. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1.
ditambah 8. Maka hasilnya adalah 16X dikurang DOM. Soal kedua yaitu terdapat muatan listrik mengalir mengikuti persamaan QT sama dengan T pangkat 3 dikurang 3T ditambah 1 pada selang waktu 1,2, dimana Q adalah muatan listrik sedangkan T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Baiklah, pertama kita mencari titik ujung. Untuk T sama dengan 1, maka QT sama dengan T pangkat 3 dikurang 3T ditambah 1. Q dalam kurung 1 ini adalah nilai T sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 1 ditambah 1. 1 dikurang 3 ditambah 1 maka mendapatkan hasil min 1. Untuk T2, QT sama dengan T pangkat 3 dikurang 3T ditambah 1. Q2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 8 dikurang 6 ditambah 1. 8 ini didapat dari hasil turunan 2 pangkat 3 sama dengan 3. 2. Titik stasioner QT sama dengan T pangkat 3 dikurang 3T ditambah 1. Q absen T1 sama dengan 0. 3T pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0, maka sama-sama dibagi 3. T2 dikurang 1 sama dengan 0, maka T kurang 1 adalah 1, T tambah 1 min 1. 3. Titik singular. Di sini tidak ada titik singularnya. Q1 sama dengan Q1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 1, maka mendapatkan hasil min 1. Q2 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 tambah 1, maka hasilnya 3. Q min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 ditambah 1. Min 1 ditambah 3 ditambah 1 yaitu 3, maka kita mendapatkan hasil minimumnya yaitu min 1 dan hasil maksimumnya yaitu, karena nilai Q min 1 sama dengan Q2 sama-sama 3, maka itu nilai maksimumnya. Soal ketiga yaitu tentukan kuat arus maksimum dan minimum dari selang waktu 3,6 jika muatannya mengalir mengikuti persamaan Q sama dengan 2T pangkat 2 dikurang 4T ditambah 6. Q menyatakan dalam muatan jumlah yang mengalir dalam satuan kolom dan T menyatakan dalam satuan waktu. Diketahui waktu sama dengan 3,6. Q 2T pangkat 2 dikurang 4T ditambah 6. Yang ditanya kuat arus maksimum dan minimum. Titik stasioner Q sama dengan 2T pangkat 2 dikurang 4T ditambah 6. Q absen 4T dikurang 4. 4T ini didapatkan dari 2T pangkat 2, maka di sini dilakukan terpindah ruas. 4T dikurang 4T sama dengan 4, jadi T sama dengan 1. T3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 ditambah 6, yaitu 18 kurang 12 ditambah 6, maka mendapatkan hasil 12. T6 sama dengan 2 dikali 6 pangkat 2 dikurang 4 kali 6 ditambah 6 sama dengan 72 dikurang 24 ditambah 6, maka mendapatkan hasil 54. Jadi pada T1 atau Q1 mendapatkan hasil 1 yaitu nilai minimumnya, sedangkan pada T3 mendapatkan atau Q3 mendapatkan hasil 12 dan T6 atau Q6 hasilnya 54, jadi nilai maksimumnya. Sekian dari video saya kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.